Hello Brovers, sebelumnya udah gue buatin beberapa konten berkaitan dengan Shimo, Zozla Halawa, sampai beberapa bocoran Shimo yang kena takedown cuy. Nah kali ini gue akan bahas tentang sosok Titan yang banyak diteorikan menjadi sosok Thanosnya Monsterverse nantinya. Tentu Titan ini luar biasa OP dan bentuknya itu sangat keren sekali cuy, asli. Bentuk zaman dulunya itu keren gitu loh, apalagi nanti diadaptasi sama Monsterverse makin mantap lagi. Tanpa berlama-lama lagi, here you go. Welcome back to Clip on X Breakdown. Jadi di MCU Infinity Saga ada Thanos dan di Multiverse Saga ada Kang. Nah kalau di Monsterverse kandidat big villainnya tuh sebenarnya ada banyak cuy. Cuman yang paling kuat diteorikan itu adalah Space Godzilla. Nah untuk itu gue akan memberikan penjelasan mengenai awal mula atau asal usulnya Space Godzilla dulu dari cerita versi aslinya atau versi jadulnya gitu ya cuy. Space Godzilla sendiri adalah monster fiksi dalam waralaba Godzilla yang pertama kali muncul dalam film Godzilla vs Space Godzilla pada tahun 1994. Nah, menurut cerita film tersebut, Space Godzilla ini adalah hasil mutasi kristal Godzilla yang terdampar di luar angkasa dan terpapar radiasi. Hal ini menyebabkan kristal tersebut berevolusi menjadi monster yang kuat dan memiliki personalitinya sendiri dan punya kekuatan yang mirip seperti Godzilla. Jadi berbeda dengan Destroyer ya cuy ya. Kalau misalkan Destroyer itu kan ada makhluk hidup, kalau nggak salah lobster apa kepiting, koreksi kalau gua salah gitu ya. Intinya hewan laut terus nggak sengaja kena oksigen bom yang akhirnya membuat hewan laut tersebut bermutasi atau berevolusi menjadi sosok Titan yang mengerikan dan gede banget ukurannya. Nah sedangkan kalau sosok Space Godzilla ini prosesnya tuh sama tapi kayak ke switch gitu loh. Jadi kalau misalkan Destroyer itu dari makhluk hidup terus berevolusi, nah kalau si Space Godzilla ini dari benda mati, dia dari kristal gitu cuy, yang akhirnya terpapar radiasi dan kristal tersebut malah menjadi makhluk hidup dan punya personalitinya sendiri. Dan tanpa disadari ternyata begitu udah matang, udah jadi monster, udah gede gitu ya bentuknya, ternyata pembentukan fisiknya itu mirip sekali dengan Godzilla. Makanya muncullah nama Space Godzilla karena dia lahir dan terkena radiasi di luar angkasa, makanya mengambil kata space gitu biar lebih enak gitu ya diimplementasikannya. Terus ada kata Godzilla-nya karena memang wajah dan juga bentuk badannya itu sangat mirip sekali dengan Godzilla. Untuk ukurannya sendiri, nah menurut gua ini ukurannya tuh masih diperdebatkan oleh para fans karena banyak yang berasumsi bahwa Space Godzilla ini memang ukurannya jauh lebih besar daripada Godzilla original. Namun ada juga beberapa yang bilang bahwa ya nggak apa-apa, lebih gede. Yang penting kan Godzilla original tetap lebih kuat daripada Space Godzilla. Intinya masih banyak perdebatan gitu. Ada yang meyakini bahwa kalau badannya lebih besar itu tentu saja lebih kuat. Ada juga yang meyakini bahwa ukuran badan tuh nggak ngaruh gitu ya cuy. Yang ngaruh itu ya kekuatannya, bukan badannya atau ukuran badannya gitu. Nah menurut beberapa sumber yang gue dapatkan gitu ya, Space Godzilla ini memiliki ukuran yang lebih besar dari Godzilla melalui beberapa sumber action figure. Contohnya di salah satu action figure itu Space Godzilla memiliki tinggi 18 cm dan panjang 33 cm. Sementara itu sumber lain menyebutkan bahwa mainan kaiju monster Space Godzilla memiliki tinggi 22 cm sedangkan panjangnya 37 cm dan lebar 13 cm. Dengan begitu ada kemungkinan besarnya memang ukurannya tuh lebih besar daripada Godzilla original. Tapi balik lagi gue sebenarnya lebih mengemban bahwa ukuran itu tidak mempengaruhi kekuatan karena tetap saja yang menang yang pastinya punya kekuatan yang jauh lebih kuat gitu kan tentunya. Nah karena konsep berbagai macam dorsal ini sudah makin diimplementasikan di Monsterverse ini ya, ada dorsal warna biru dan sekarang ada dorsal warna pink dan nanti ada
kristal warna biru yang sepertinya dorsal juga. Jadi kemungkinan besarnya konsep dorsal ini kayaknya bakal ngambil konsep seperti layaknya Infinity Stones atau Infinity Saga. Dorsal tidak hanya satu jenis gitu ya cuy, melainkan ada banyak jenis dan punya kemampuannya masing-masing. Dan tentu saja ini mengingatkan kita tentang 6 Infinity Stones ya cuy. Ya, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, dan sekarang ini kan ada yang biru punyanya Godzilla gitu ya, The OG. Terus ada yang pink, evolusi dari yang biru. Terus juga ada yang biru terang punyanya Shimo. Nanti bakal dijelasin tuh Shimo tuh kemampuannya apa. Dan tentu saja bisa melakukan atomic breed yang mungkin punya kekuatan yang beda-beda. Yang satu mungkin atomic breednya warna biru, yang mungkin warna pink itu atomic breednya ya pink gitu ya. Atau bisa jadi atomic breed ya si Shimo ini warnanya biru terang juga gitu. Bisa jadi intinya sepertinya dorsal itu memang ada banyak sekali dan banyak banget varian macamnya gitu ya cuy dorsal. Dan baru di spillnya itu ya Shimo aja. Dan menurut gue ini adalah ladang cuan yang sangat besar sekali bagi Monsterverse dan juga Legendary Pictures, karena mereka bisa apa ya, bebas mengarang aja gitu ya cuy ya, karena kan Shimo sepertinya tidak ada di serial-serial Toho-nya ya. Jadi memang Shimo ini pure buatan dari pihak Monsterverse, dan tentu saja jadi jauh lebih cuan ya cuy, karena mereka tidak melakukan tanda tangan lisensi dan lain sebagainya dengan pihak Toho. Dan tentu saja bakal banyak Titan-Titan ngawur lainnya yang memang punya lempeng dorsal juga seperti layaknya Shimo gitu. Untuk Space Godzilla sendiri sebenarnya punya ciri khasnya tersendiri, dan bisa dibilang ciri khasnya inilah yang membedakan antara Godzilla biasa dan juga sosok Space Godzilla. Yang pertama itu adalah tubuhnya itu jauh lebih kekar dari Godzilla. Jadi Godzilla itu kan tubuhnya agak gemoy gitu ya cuy ya, kayak bulat gitu kan ya di bagian perut gitu, sampai bawahnya tuh dia gemoy gitu. Nah kalau Space Godzilla tuh bener-bener ya kayak hewan mengerikan gitu cuy yang bermutasi, makanya dia badannya tuh keker banget karena dia tuh hasil terkena paparan radiasi gitu kan cuy. Jadi bisa dibilang mungkin itu adalah salah satu efeknya. Terus juga yang kedua itu adalah di bagian pundaknya itu, di kedua sisi pundaknya itu terdapat 2 kristal putih besar gitu cuy, yang jelas itu menjadi identitasnya Space Godzilla. Dan kayaknya kalau misalkan dibawa ke Monsterverse ya bentukannya akan seperti itu juga gitu. Ada 2 kristal putih di bagian pundak atau bahunya. Kemudian yang terakhir itu adalah adanya batu kristal raksasa yang membuatnya memiliki kulit yang sangat keras. Dan bisa dibilang karena dia itu punya kekuatan yang benar-benar mirip sekali dengan Godzilla, tentu saja dia bisa melakukan atomic breed seperti layaknya Godzilla. Namun memang punya ciri khasnya tersendiri gitu ya, bentuknya ya beda gitu atomic breednya, nggak sama kayak Godzilla. Nah dengan adanya rumor tentang Space Godzilla yang semakin lama semakin mencuat, walaupun sebenarnya kalau gua lihat-lihat gitu ya, kayaknya Space Godzilla ini masih jauh sekali ya cuy untuk dimunculin, karena untuk destroyernya sendiri saja itu baru ke spill bomnya aja, yaitu bom oksigen, dan itu ke spillnya jauh pisan gitu di King of the Monster sebelum Kong versus Godzilla gitu. Jadi kayaknya memang butuh proses yang sangat panjang, dan kemungkinan besarnya destroyer duluan yang muncul duluan baru Space Godzilla. Space Godzilla tuh akhiran banget kayaknya cuy, makanya disebut Thanos gitu ya. Thanosnya Monsterverse tuh ya Space Godzilla ini. Dan kayaknya memang tidak ada hubungannya dengan Zozla Halawa ya cuy ya. Banyak yang berasumsi bahwa Zozla Halawa itu adalah Space Godzilla, tapi menurut gua sih enggak ya cuy. Zozla Halawa itu memang pure ras Godzilla yang memakan bintang di Hollow Earth. Ya sebenarnya udah kelihatan banget lah ya, di Hollow Earth itu ada cahaya, dan ya dari mana cahayanya kalau bukan dari bintang yang ada di Hollow Earth gitu kan. Untuk penjelasan dari Space Godzilla mungkin segitu dulu, dari ukuran, origin story, sampai juga berbagai macam ciri fisik dan juga kekuatannya udah gue jelasin semua di atas. Dan ada sedikit bonus ya, tadi gue penjelasan tentang lempeng dorsal yang semakin kesini semakin beragam, karena ya kayaknya memang ke arah sana ya tujuannya, biar mengurangi kerjasama lisensi dari pihak Toho. Jadi memang mereka bikin sendiri aja lah kaiju yang lain gitu, yang memang punya lempeng dorsalnya sendiri, tapi tetap tidak melepas ikatan dari Godzilla tentunya gitu.
Menurut gue cuan banget sih ini, gila cuan banget cuy asli. Mungkin segitu dulu, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Gue Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time. Konten berikutnya akan ada berbagai macam bocoran lagi. Stay tune terus di channel Clipon X Universe. Bye.